Perkenalkan, nama saya Nimade Putelandari dari kelas 12 Boga B. Di sini saya akan menjelaskan tentang media promosi pemasaran. Promosi adalah suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan antar seseorang atau suatu unit usaha dan masyarakat luas dengan tujuan memperkenalkan suatu produk sekaligus mempengaruhi masyarakat luas agar membeli dan menggunakan produk tersebut. Tujuan promosi. Tujuan utama usaha melakukan promosi adalah meningkatkan angka keuntungan usaha. 1. Menyebarluaskan informasi mengenai suatu produk kepada masyarakat atau calon konsumen potensial. 2. Menjangkau dan mendapatkan konsumen baru serta menjaga loyalitas mereka. 3. Membantu menginformasikan keunggulan dan pembeda produk yang dimiliki dibandingkan dengan produk pesaing. 4. Menciptakan citra suatu produk di mana konsumen sesuai keinginan perusahaan. 5. Mempengaruhi pendapat dan perilaku konsumen sesuai keinginan perusahaan. Jenis-jenis promosi. 1. Promosi secara langsung, yaitu promosi mengenalkan produk dengan bertemu calon konsumen secara langsung. 2. Promosi melalui media offline. Promosi jenis ini adalah cara untuk mengenalkan produk dengan menggunakan media offline seperti media cetak atau elektronik. 3. Promosi melalui media online. Perkembangan teknologi dan media informasi telah mengubah cara promosi di era digital, sehingga promosi melalui media offline telah banyak digunakan para pengusaha. Gambaran usaha online dan offline. 1. Modal. Usaha online membutuhkan modal yang lebih murah karena biaya awal dibutuhkan untuk membuka toko online hampir bisa dikatakan gratis jika siswa hanya membuat website tidak berbayar. Usaha online membutuhkan persiapan yang matang karena modal yang dibutuhkan relatif banyak. 2. Jangkauan pemasaran. 1. Usaha online mempunyai jangkauan yang sangat luas. 2. Usaha offline memiliki jangkauan yang lebih sempit, mungkin hanya pada orang-orang di sekitar toko atau daerah tersebut. 3. Waktu operasional. 1. Usaha online tidak terkait oleh waktu sehingga dapat beroperasi selama 24 jam. Usaha offline hanya dapat beroperasi pada waktu-waktu tertentu sekitar 8 jam per hari dan akan tutup pada tanggal merah dan hari libur. 4. Sistem pemasaran. Usaha online tidak membutuhkan sistem pemasaran yang rumit seperti harus mengeluarkan uang untuk cetak brosur dan membayarkan ke masyarakat. Sedangkan usaha offline masih membutuhkan dan memakai sistem cetak brosur yang membutuhkan modal tidak sedikit, dan siswa juga repot membagikan brosur tersebut agar banyak orang yang melihatnya. 5. Jenis produk. Usaha online bisa menjual berbagai jenis produk, sedangkan usaha offline bisa menjual berbagai jenis barang dalam satu toko. 6. Jumlah persediaan produk. Usaha online tidak memiliki persediaan atau stok produk, sedangkan usaha offline, siswa harus mempunyai stok barang yang akan dipasarkan dan siswa perlu mencermati barang yang harus diantisipasi ketersediaannya. 7. Cara penjualan. Usaha online melakukan penjualan dengan cara bertransaksi melalui media digital sehingga tidak perlu terjadi tatap muka. Sedangkan usaha offline melakukan penjualan dengan tatap muka secara langsung dengan pembeli. Sistem pembayaran. Usaha online menerapkan sistem pembayaran secara online, sedangkan usaha offline menerapkan sistem pembayaran langsung bersamaan dengan saat pembeli datang memilih barang yang diinginkan. 9. Tenaga kerja. Usaha online tidak membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengerjakannya, sedangkan usaha offline sangat membutuhkan tenaga kerja bantuan, terutama ketika siswa baru membuka tempat usahanya. 10. Pembukaan cabang. Usaha online bisa memiliki cabang yang banyak hanya dengan cara membuatkan banyak website atau membuka toko secara gratis. 2.
usaha offline, siswa harus membuka cabang di wilayah yang berbeda dengan pasar cukup meyakinkan. Media promosi offline adalah media untuk memberitahukan mengenai produk dan profil usaha melalui alat yang berwujudkan dengan langsung tertuju kepada target konsumen. Media promosi ruang terbuka adalah brosur, booklet, katalog, leaflet, flyer, kartu nama, billboard, baliho, spanduk, dan banner. 2. Media promosi produk alternatif. Produk alternatif ini beraneka macam seperti jam dinding, gelas, piring, botol minum, flash disk, kaos, topi, tas, pulpen, payung, dan benda-benda lainnya. 3. Media promosi offline, bentuk lainnya. Media sosial. Media sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat webpage pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. 1. Facebook. Merupakan situs media sosial terbesar saat ini karena hampir semua orang menggunakan Facebook. 2. Twitter. Media sosial ini hanya menampilkan pesan sebanyak 140 karakter saja, tetapi sangat efektif dalam menyampaikan pesan penting dengan singkat. 3. LinkedIn. Situs ini adalah tempat terbaik untuk para profesional yang ingin meningkatkan karir. 4. Pinterest. Situs ini merupakan tempat berbagi minat para netter dengan mengirimkan gambar yang mereka suka. 5. Instagram merupakan situs berbagi foto dan video. SEO of Google. SEO merupakan kepanjangan dari Search Engine Optimization milik Google yang merupakan situs pencarian yang tidak berbayar atau non-iklan dari sebuah mesin pencari. Blog dan website untuk bisnis. 1. Konten. Sebuah blog dapat berisi berbagai macam konten. 2. Bahasa konten. Menggunakan bahasa yang berbeda untuk menangani pembacanya. Coding adalah bahasa pengodean yang biasanya dimengerti oleh programmer atau pembuat program. Daftar konten. Sebuah blog yang memiliki daftar kronologis postingan. Homepage menjelaskan isi dasar website. Rating adalah sebuah blog yang dianggap aktif bergantung pada jumlah pengunjung aktif yang dimilikinya. Waktu yang tepat sangat penting untuk kesuksesan sebuah blog. Interaksi pengguna. Blog menawarkan pengunjung opsi untuk berkomentar, menyukai, dan membagikan postingan. Search engine. Blog ini akan dicari lebih banyak dibandingkan website karena isi blog berubah. Marketplace, sebuah tempat jual beli, harga, atau tempat bertemunya penjual dan pembeli. Sudah terciptanya transaksi jual beli merupakan keuntungan tersendiri bagi penjual karena tidak perlu repot-repot mendatangkan pengunjung dan calon konsumen. YouTube adalah layanan video hosting online yang kemungkinan akan orang untuk berbagi video mereka. Sosial media. Jenis-jenis sosial media yang populer digunakan di Indonesia antara lain Facebook. Kelebihannya yaitu menggunakan Facebook sangat mudah, bisa digunakan untuk media bisnis online melalui jaringan pertemanan yang telah dimiliki, upload gambar lebih mudah dan bisa dibuat album foto. Terdapat aplikasi chat yang membuat pengguna yang sedang online bisa chat dengan temannya yang sedang online juga. Pengguna bisa membuat dan bergabung dengan grup kesukaannya yang kemungkinan pembagian informasi lebih spesifik. Kekurangan, seringnya Facebook berubah tampilan kerap membuat pengguna bingung. Layout yang tidak bisa diganti, dan alur informasi masih kalah cepat dengan Twitter. Kelebihan menjangkau tidak hanya antar teman, tetapi komunikasi antar artis dengan fansnya menjadi lebih mudah. Komunikasi di Twitter menjadi sangat cepat, sering terjadi berita-berita terupdate
seperti terjadi suatu bencana misalnya, lebih dahulu didapatkan infonya melalui Twitter. Terdapat fitur trending topik yang memungkinkan kita untuk mengetahui apa saja yang sedang in atau happening dibicarakan oleh para pengguna Twitter. Dapat memasarkan produk secara gratis. Kekurangannya adalah setiap tweet dibatasi maksimal hanya 140 karakter saja. Banyak simbol yang harus diingat menggunakan oleh pengguna seperti @, hashtag, dan lain-lain. Tidak ada fitur chatting seperti di Facebook dan ukuran avatar atau fotonya sangat kecil. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Sekiranya bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.